Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Husein Ja'far Al-Hadar di serial kuliah moderasi beragama. Kalau ngobrolin moderasi beragama, para ulama dan sarjana muslim biasanya mengacu kepada surat Al-Baqarah ayat 143. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas ila akhiril ayat. Di ayat itu paling tidak ada 3 hal yang penting untuk kita garis bawahi. Yang pertama adalah ummatan yang menjadi objek pembicaraan dalam ayat itu, yakni umat. Dari sini kita akan mengetahui bahwa agamanya ini sudah beres sebenarnya. Sudah pasti moderat. Tapi yang masalah nih, umatnya belum tentu moderat. Karena kadang umat Islam itu tidak menjalankan Islamnya dengan baik. Atau bahkan kadang sebagian umat Islam justru tingkah lakunya bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Karena itu di ayat ini yang disuruh menjadi moderat adalah umatnya. Kalau agamanya sudah pasti moderat. Kemudian yang kedua, di ayat ini Allah memakai kata ja'ala. Ja'ala itu artinya menjadikan. Kalau khalaqa itu menciptakan. Kalau menciptakan itu bim salah bim, jebret, jadi. Tapi kalau ja'ala, itu harus ada upaya dari kita untuk menjadikan sesuatu yang diberikan oleh Allah sebagai potensi teraktualisasikan. Karena itu, moderasi itu diberi oleh Allah sebagai potensi melalui agama Islam. Karena itu, potensi ini harus diaktualisasikan oleh kita, umat Islam, dengan apa? Dengan mengupayakan moderasi beragama ini berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah Islam yang ada di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Jadi mungkin aja umat Islam tidak moderat kalau dia tidak mengupayakan. Karena itu penting diobrolin, digerakkan, diupayakan moderasi beragama itu. Salah satunya seperti video kali ini sebagai upaya agar kita sadar bahwa moderasi itu harus diupayakan. Nah, yang ketiga adalah kata wasatan. Wasatan ini artinya moderat. Dalam bahasa Indonesianya, wasatan ini juga berarti kata wasit. Nah, kata wasit itu artinya moderat. Karena seorang wasit itu harus moderat. Nah, ngomongin moderat, itu salah satu artinya moderat itu tidak berlebihan atau tidak hulu. Karena innallaha la yuhibbul musrifin. Allah itu gak suka pada segala sesuatu yang sifatnya berlebihan. Gak usah jauh-jauh deh, ngobrolin tentang makan aja. Makan itu kalau kalian gak moderat, minimal kalian akan kembung, maksimal makanan itu akan menyakiti kalian. Karena itu kata Allah dalam Al-Quran, kulu wasrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Karena segala sesuatu yang berlebihan itu nggak disukai oleh Allah. Dan segala yang tidak disukai oleh Allah pasti buruk bagi kita. Jadi seperti makan moderat tuh. Jangan berlebihan, tapi jangan kekurangan. Kalau kekurangan, Anda bisa marah-marah. Kalau berlebihan, Anda bisa jadi bodoh. Nah, bahkan dalam urusan moderat ini, termasuk juga soal agama. Dalam beragama dan dalam beribadah pun, Nabi meminta kepada kita untuk tidak berlebihan. Karena itu, Nabi pernah menasihati Abdullah bin Amr, salah seorang sahabat yang konon sampai kepada Nabi, dia ini di siang hari berpuasa, tapi gak berbuka di malam hari. Dan dia ini sholat malam tanpa tidur. Bayangin, berpuasa tanpa berbuka. Bukan imannya yang naik, asam lambungnya yang naik kayaknya. Dan bayangin juga, sholat malam tanpa tidur. Itu kayaknya insomnia juga dan anemia sekaligus tuh. Nah, karena itu dikasih tahu oleh Nabi, dinasihati. Jangan kamu memaksakan dirimu hingga berlebihan dalam beribadah. Jadi secukupnya saja. Sehingga kata Nabi, saya dengar kamu puasa
setiap hari ya? Iya Nabi. Kata Nabi, puasa itu sebulan 3 kali aja sebagai puasa sunnahmu. Kecuali di bulan Ramadan. Enggak Nabi, saya bisa lebih dari itu. Oh ya udah seminggu 2 kali deh. Senin Kemis. Enggak Nabi, saya bisa lebih dari itu. Ya udah puasa Daud, sehari puasa, sehari enggak. Itu nasihat dari Nabi dan ternyata Abdullah bin Amr ini di hari tuanya tulangnya keropos dan sakit-sakitan dan beliau mengatakan andai dulu saya mengikuti nasihat Nabi untuk tidak berlebihan dalam beribadah, saya tidak akan merasakan keletihan ini. Karena kan kalau terlalu letih ya bahaya juga, bisa akan mengganggu keikhlasan kita. Nah, mengapa kemudian berlebihan? Hulu itu nggak boleh. Karena berlebihan dalam beragama itu ciri orang-orang kafir, kata Allah dalam surat Al-Maidah ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqqi. Jangan kamu berlebihan dalam agamamu di luar ketentuan yang sudah dibenarkan oleh Allah. Jadi berlebihan dalam beragama itu ciri-cirinya orang kafir. Karena itu umat Islam diminta untuk moderat dalam beragama dan dalam beribadah serta dalam berkehidupan secara umum. Jangan berlebihan. Nah, yang kedua, moderat ini atau wasatiyah ini artinya wasit. Wasit itu berada di tengah. Ciri pertamanya. Jadi dia harus melihat permasalahan itu dari tengah. Tidak dari kanan atau tidak dari kiri. Karena kalau tidak melihat sesuatu dari tengah, kita akan bias dalam menilai. Karena itu orang yang moderat akan bijaksana. Dia berada di tengah dalam melihat dan menilai segala sesuatu. Namun bukan berarti ketika dia bersikap, dia harus di tengah juga. Tidak, orang yang moderat, dia akan bersikap berpihak kepada yang benar. Karena itu orang yang moderat itu disebut juga orang yang adil. Adil itu bukan berarti sama dalam bersikap. Adil itu artinya proporsional dalam bersikap. Ketika kamu melihat dari tengah, kemudian kebenaran ada di kanan, kesalahan ada di kiri, maka tugasmu pergi ke kanan untuk berpihak orang yang benar dan menjauhi orang yang salah. Itulah moderat. Nah, yang juga penting untuk digarisbawahi, di sana Allah katakan alan nas. Kamu harus berdiri di atas manusia. Ala di sini menurut para mufassir itu ala isti'la. Artinya orang yang moderat itu dia harus punya ketinggian moral dan kebesaran hati untuk menilainya. Sehingga ketika dia menilai, dia bisa fair dalam menilai karena dia sudah memiliki ketinggian moral. Dia gak bisa digoyangkan oleh kepentingan-kepentingan apapun karena secara moral dia sudah bijaksana, sudah baik, sudah tinggi. Dia juga harus memiliki kebesaran hati untuk mengatakan salah meskipun itu temannya dia dan mengatakan benar meskipun itu bukan bagian dari dia. Nah, itulah moderat, seperti seorang wasit yang berada di tengah, menilai segala sesuatunya secara utuh dan bersikap secara proporsional, secara adil. Sehingga orang yang moderat, dia akan menjadi seorang yang bijaksana. Beragama juga seperti itu. Agama menghendaki kita menjadi orang yang bijaksana dengan tidak berlebihan dalam segala sesuatunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.